Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sumirat dengan NIM 444310081 dari kelas 4B Ilmu Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menganalisis SWOT. Jurnal yang saya acu di sini berjudul Analisis Kebijakan, Strategi dan Analisis SWOT Pengelolaan Usaha Rumput Laut Nelayan Daerah Pesisir Pantai Amal, Kota Tarakan. Tarakan merupakan salah satu kota kepulauan di wilayah Kalimantan Utara yang memiliki potensi penghasilan rumput laut terbesar di Kalimantan Utara. Tetapi dengan peningkatan produksi rumput laut tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah produksi meningkat tetapi harga jual menurun. Produksi terus meningkat tetapi biaya pengelolaan dan biaya produksi lebih besar daripada penghasilan dan penjualan yang dilakukan. Sehubung dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan rumput laut yang ada untuk mengetahui pokok permasalahan pengelolaan rumput laut. Kemudian, merumuskan dan menentukan strategi pengembangan yang tepat untuk mengelola usaha rumput laut tersebut. Analisis SWOT dapat diartikan sebagai sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi suatu gambaran tentang sebuah perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT merupakan analisa terhadap 4 hal, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Situasi itu merupakan kondisi kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu dilakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Yang kedua itu ada weakness atau analisa kelemahan. Merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga itu ada opportunity, yaitu analisis peluang. Di sini tuh caranya itu adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi bisa berkembang di masa yang akan datang. Pada metode analisis penelitian ini itu digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta peluang dan ancaman dari usaha pengelolaan rumput laut masyarakat pesisir Pantai Amal, Kota Tarakan. Nah, pada jurnal ini tuh didapatkan analisis SWOT-nya itu yang pertama itu kekuatan itu di sini minat petani untuk budidaya rumput laut sangat tinggi dan kesadaran untuk berusaha secara berkelompok sangat tinggi. Hal ini akan memudahkan untuk bermitra dengan pengusaha atau investor. Terus ada kekuatan yang kedua, yaitu adanya kerjasama yang baik antara kelompok petani rumput laut dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini pihak pemerintah daerah. Terus kekuatan yang ketiga itu ketua kelompok pembudidaya sudah berpengalaman dengan rata-rata 7-10 tahun serta mempunyai latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Sebab sudah ada yang berlatar belakang pendidikan tinggi atau sarjana, hal ini akan mempermudah bagi petani untuk penyerapan teknologi dan mempermudah kerjasama dengan pihak mitra. Terus yang kedua itu didapatkan kelemahan. Kelemahan itu ada yang pertama itu kurangnya modal usaha di pihak petani rumput laut sehingga masih memungkinkan petani rumput laut untuk meminjam ke pedagang pengepul. Walaupun pembayarannya akan berimbas ke pemotongan harga atau pembelian harga di bawah standar harga. Terus kelemahan yang kedua yaitu kualitas rumput laut masih sering dipermainkan oleh pedagang pengumpul yang nakal, misalnya pencampuran bahan-bahan yang memberatkan timbangan rumput laut. Terus kelemahan yang ketiga yaitu kurangnya bibit yang berkualitas untuk budidaya, sehingga petani rumput laut terkadang kesulitan memperoleh bibit yang baik. Terus di sini yang ketiga itu ada peluang. Peluangnya itu yang pertama, adanya kebijakan pemerintah yang mengandalkan rumput laut sebagai komoditi andalan dan dijadikan Kota Tarakan sebagai sentra pengelolaan rumput laut yang akan membuka peluang lapangan pekerjaan serta adanya kelompok pembudidaya yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini akan mempermudah petani untuk melakukan mitra dengan pihak mitranya. Terus peluang yang kedua itu di sini ada komitmen pemerintah melalui DKP dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor perikanan khususnya kondisi rumput laut menjadi peluang yang sangat besar bagi Kota Tarakan untuk meningkatkan produksinya. Terus yang ketiga itu ada sarana transportasi baik dan lancar. Dengan adanya posisi daerah pesisir yang terletak pada jalur transportasi umum akan mempermudah akses pihak yang menjadi mitra petani rumput laut.
Terus di sini ada yang keempat, yaitu ancaman. Ancaman yang pertama itu ada pemerintah Kota Tarakan tidak menjamin atau memfasilitasi pemasaran rumput laut, sehingga rumput laut masih dikelola oleh pedagang pengepul yang terkadang masih mempermainkan harga rumput di tingkat petani. Terus ancaman yang kedua itu adanya permainan harga pedagang pengepul di Kota Tarakan. Terus yang ketiga itu ada peran stakeholder belum berpusat pada suatu sistem untuk melakukan kerjasama peningkatan produksi rumput laut sebagai komoditi andalan Kota Tarakan. Selanjutnya itu berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang di atas itu, maka strategi yang dapat diambil untuk menghadapi permasalahan tersebut itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu strategi SO atau kekuatan dan peluang. Di sini itu dengan menitik beratkan antara kekuatan dan peluang yang ada dalam pengembangan usaha rumput laut untuk mengoptimalkan hubungan yang harmonis antara petani rumput laut, pedagang pengepul, dan pihak pemerintah, diperlukan saling kepercayaan dan penumbuhan sikap saling ketergantungan. Maka langkah strategis yang memungkinkan untuk diaplikasikan dalam pengembangan usaha rumput laut di Kota Tarakan yaitu dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan baik di pihak petani rumput laut, pedagang, dan pemerintah dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai fasilitator tenaga ahli. Terus di sini yang kedua itu ada strategi ST atau kekuatan dan ancaman. Di sini itu memanfaatkan kekuatan internal dan meminimalkan ancaman eksternal dengan strategi peningkatan kualitas kerjasama antara petani rumput dengan pihak pemerintah. Itu membutuhkan langkah strategis yang sangat berhati-hati. Dengan memposisikan pemerintah sebagai pengontrol, harga rumput laut di Kota Tarakan akan menurunkan permainan harga yang selama ini dipraktekkan oleh pedagang pengepul. Maka dari itu strategi yang dapat dilakukan yaitu pengembangan usaha rumput laut, pemusatan peran stakeholder agar berpusat pada suatu sistem pengelolaan untuk melakukan kerjasama sehingga praktek kemitraan dapat berjalan lebih optimal. Terus strategi yang ketiga itu ada strategi WO atau peluang dan kelemahan. Di sini itu memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalisir faktor kelemahan dalam pengelolaan rumput laut di lokasi penelitian. Itu adalah mengembangkan sistem permodalan baik di kalangan petani rumput laut maupun kepada pedagang rumput laut melalui koperasi. Terus agar kestabilan harga dan peningkatan produksi dapat menjadi sejalan dengan harapan pemerintah untuk memakmurkan kehidupan petani rumput laut dan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah melalui komoditi rumput laut. Terus strategi yang terakhir itu ada strategi WT atau kelemahan dan ancaman. Di sini itu untuk meminimalisir kelemahan yang ada dan mengantisipasi ancaman yang akan datang adalah agar diberdayakannya kembali koperasi petani rumput laut sebagai wadah untuk mendapatkan modal usaha yang dapat meningkatkan produksi rumput laut sebagai harapan untuk keberlanjutan usaha budidaya rumput laut sebagai pekerjaan yang menjanjikan. Dengan strategi di atas itu menjadi kekuatan yang menjadikan petani rumput laut mempermudah mendapatkan inovasi baru mengenai perkembangan usaha rumput laut. Hal ini akan memberikan dampak positif dalam menyusun kebijakan dan strategi untuk meningkatkan usaha rumput laut di Kota Tarakan itu sendiri. Terus dari yang sudah ditutup dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan rumput laut daerah pesisir pantai Amal Kota Tarakan ini adalah terkait dengan sumber daya manusia, permodalan, penyediaan fasilitas, pemasaran hasil rumput laut, ketersediaan bibit, cuaca, dan pola kerjasama yang terjadi dalam masyarakat nelayan. Terus juga pola strategi dan kebijakan yang seharusnya dilakukan itu adalah memaksimalkan kekuatan dan kesempatan atau strategi SO, memanfaatkan kekuatan internal dan meminimalkan ancaman eksternal atau strategi ST, memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan atau strategi WO, dan meminimalisir kelemahan dan mengantisipasi ancaman atau strategi WT. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.